Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Damayanti SDI dengan NIM 4114230014 kelas C Prodi Pendidikan Matematika. Dalam video ini saya akan membahas tentang kolerasi institusi masjid dan pembangunan peradaban. Adapun video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Novianti D. Jafri SPDI MPDI. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas dalam video ini diantaranya yang pertama ada peran masjid di zaman Rasulullah, yang kedua kolerasi institusi masjid dan pembangunan peradaban manusia, dan yang ketiga yakni masjid di era modern sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Baiklah, langsung saja ke pokok bahasan yang pertama, yakni peran masjid di zaman Rasulullah. Yang pertama, tempat ibadah. Masjid merupakan tempat ibadah yang diperuntukkan bagi umat muslim untuk melaksanakan sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua, tempat pembelajaran. Masjid menjadi tempat untuk mendapatkan pengetahuan agama dan mempelajari ajaran Islam dari para ulama dan sesama jamaah. Poin ketiga, tempat permusyawaratan. Masjid digunakan sebagai tempat untuk berkumpul, berdiskusi, dan mencari solusi bersama atas masalah yang dihadapi oleh umatnya. Poin keempat, tempat sosial. Masjid menjadi tempat berkumpulnya umat muslim dalam berbagai acara sosial seperti pernikahan, khitanan, dan syukuran. Beralih ke pokok bahasan yang kedua, yakni kolerasi institusi masjid dan pembangunan peradaban manusia. Yang pertama, peran pendidikan. Masjid dapat menjadi lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan agama dan nilai-nilai moral kepada masyarakat. Yang kedua, kesejahteraan sosial. Masjid memiliki peran dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, baik dalam membentuk bantuan dana, makanan, maupun pendampingan. Yang ketiga, kemandirian ekonomi. Masjid dapat memberdayakan masyarakat melalui pembentukan usaha kecil-kecilan, pelatihan, dan pemberian modal usaha. Yang keempat, kelestarian budaya. Masjid menjadi tradisi dan budaya Islam seperti adab berpakaian, adab bersosialisasi, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kita beralih ke pokok bahasan yang ketiga, yakni masjid di era modern sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Yang pertama, tempat bersosialisasi. Masjid sebagai pusat komunikasi yang menyelenggarakan berbagai acara dan kegiatan untuk memperkuat hubungan antar umat. Yang kedua, arsitektur modern. Masjid-masjid modern memiliki desain yang menarik, menggabungkan elemen tradisional dan kontemporer. Yang ketiga, kesenian Islam. Seni Islam yang indah dan kaya seperti kaligrafi Arab, seni mozaik, dan seni khususnya terlihat dalam masjid-masjid modern. Yang keempat, pusat pembelajaran. Masjid memiliki perpustakaan dan ruang baca yang menyediakan buku-buku agama dan pengetahuan umum. Demikian presentasi dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Siska Damayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman.